Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kekuatan untuk bisa bertemu meskipun melalui media sosial tentunya dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri Cibadak tahun pelajaran 2021-2022. Sholawat serta salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, terlebih dahulu Bapak mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Cibadak yang pada tahun ini alhamdulillah berdasarkan hasil seleksi yang sudah dilakukan, baik melalui beberapa jalur yang sudah disepakati bersama, alhamdulillah kalian ternyata dinyatakan bisa diterima, dinyatakan lulus dan menjadi calon siswa dan siswi SMA Negeri 1 Cibadak tahun pelajaran 2021-2022. Dan harapan Bapak tentunya mudah-mudahan setelahnya kalian nanti dinyatakan diterima dan menjadi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Cibadak, tentunya kalian bisa menyatukan diri dalam arti bisa beradaptasi atau dapat menyesuaikan dengan tata aturan yang sudah disepakati bersama, bahwa SMA Cibadak adalah merupakan lembaga pendidikan yang berusaha untuk mencetak, menggolkan seluruh peserta didiknya sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan para siswanya itu sendiri. Nah, oleh karena itu, barangkali kata yang pertama, kali lagi selamat datang, selamat bergabung, niatkan dengan penuh keikhlasan, yuk kita menjadi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Cibadak yang berprestasi tentunya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, seperti biasa pada kesempatan hari ini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, Bapak diberikan tugas untuk menyampaikan materi yaitu literasi dan pemberdayaan perpustakaan sekolah. Sebelum membahas itu secara utuh, tentunya dalam penyampaian materi ini Bapak sampaikan satu persatu apakah itu literasi, apakah itu perpustakaan, dan lain sebagainya. Di sini Bapak terlebih dahulu jelaskan apa itu literasi. Literasi sebenarnya bukan hal yang baru bagi kita. Semenjak kalian masuk TK, barangkali masuk SD, pada prinsipnya kita semua sudah berliterasi. Hanya sekarang lebih digalakan lagi karena di sini literasi mengandung pengertian bahwa literasi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti literatus, artinya adalah orang yang belajar. Jadi secara umum yang dimaksud dengan literasi itu apapun prosesnya, apapun kegiatannya yang berusaha untuk belajar, itu kita artinya sudah berliterasi. Ya. Lalu secara definisi literasi itu adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam menyimak, membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada keahlian tingkat tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian barangkali satu hal yang harus diingat oleh kalian dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini,
kalian jangan sampai kaget dengan istilah literasi. Pada prinsipnya yang disebut literasi itu adalah berbagai kegiatan, berbagai upaya dalam rangka belajar untuk lebih mempersiapkan diri dengan berbagai cara, melalui menyimak, melalui membaca, melalui menulis, dan melalui berbicara, sampai kepada menghitung dan memecahkan suatu masalah. Jadi berliterasi itu artinya adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh kita semua dalam upaya menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga kita betul-betul menjadi manusia-manusia yang terampil, manusia-manusia yang mampu menyelesaikan masalah, manusia-manusia yang tanggap berbagai permasalahan yang sekarang kita hadapi. Apalagi anakku sekalian, kita ketahui bahwa masa sekarang ini proses pembelajaran masih belum bisa berjalan seperti layaknya, karena memang kita semua sedang dihadapkan kepada suatu masalah, yaitu berupa pandemi COVID-19. Oleh karena itu saya berharap kalian sebagai calon siswa dan siswi SMA Negeri Cibadak jangan pernah mengeluh, tetap optimis. Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam upaya mengoptimalkan pembelajaran kita melalui berliterasi, belajar di rumah, mengikuti berbagai kegiatan yang disampaikan oleh para guru sesuai dengan keilmuan yang disampaikan. Jadi yang pertama, tegasnya mulai hari ini kita siapkan mental, niatkan dengan tulus dan ikhlas. Semenjak masuk ke SMA Negeri Cibadak, kita mari mengawali dengan banyak berliterasi, banyak membaca, banyak menulis, banyak berbicara, dan banyak mengikuti berbagai kegiatan lain yang pada akhirnya menjadi suatu keterampilan kita dalam menghadapi berbagai masalah. Itu yang pertama. Jadi kalian jangan ragu-ragu lagi, literasi itu adalah berasal dari bahasa Latin literatus, yang artinya orang yang belajar. Belajar itu ruang lingkupnya sangat luas sekali. Yang kedua, sesuai dengan tema bahwa literasi dan mengembangkan perpustakaan di sekolah, yang kedua adalah apa itu perpustakaan. Perpustakaan itu merupakan suatu sarana yang wajib ada pada satu sekolah, yang gunanya adalah sebagai bahan referensi untuk mengembangkan berbagai wawasan serta berbagai kemampuan yang ada pada diri peserta didik itu tersebut. Jadi, suatu sekolah belum dikatakan sempurna apabila di sekolah itu tidak ada perpustakaannya. Nah, dalam kesempatan ini, saya informasikan kalian sebagai calon siswa dan siswi SMA Negeri 1 Cibadak, alhamdulillah ya, karena SMA Cibadak adalah merupakan sekolah yang paling tua di Kabupaten Sukabumi ya, sehingga dari mulai sarana dan prasarananya juga sudah boleh dikatakan baik sesuai dengan penilaian akreditasi. Kita nilainya adalah A, dan nilai A itu bukan dari hal yang mengada-ngada, tapi dilihat dari berbagai fasilitas, sarana, prasarana yang ada di sekolah kita ini. Nah, berbicara tentang perpustakaan, ya, sekarang kita dihadapkan kepada kemajuan teknologi. Kadang-kadang anak lebih puas dengan mencari di Google, mencari di internet, atau di media-media yang lainnya, ya. Nah, oleh karena itu, perpustakaan SMA Cibadak juga berusaha menuju ke arah itu. Di samping berbagai buku, berbagai judul, baik karangan ilmiah maupun karya sastra, di SMA Cibadak perpustakaannya sekarang sudah memfasilitasi dengan disediakannya jaringan internet. Tinggal apa? Tinggal kemauan yang ada pada diri kalian. Ada waktu luang,
manfaatkan waktu sebaik-baiknya daripada nongtong gak keruan. Seandainya proses pembelajaran sudah berjalan seperti biasanya, maka kesempatan-kesempatan luang Anda silahkan digunakan di perpustakaan untuk mengembangkan wawasan kalian, untuk kalian bisa berliterasi sesuai dengan bakat serta minat kalian. Ada yang senang terhadap karya-karya sastra, insya Allah ribuan judul buku di perpustakaan SMA Cibadak yang berkaitan dengan sastra, dengan novel, dengan cerpen, atau berbagai karya lainnya, insya Allah sudah tersedia. Jadi semangat ya. Sekali lagi, niatkan yang tulus, insya Allah berbagai fasilitas yang ada di SMA Cibadak ini adalah untuk kalian kelak. Yang penting kalian mau melaksanakan, mau berliterasi dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi, yang kedua, apa itu perpustakaan? Perpustakaan itu adalah sarana tambahan yang disediakan oleh sekolah yang di dalamnya mampu menyediakan berbagai sarana untuk lebih memperluas wawasan serta pengetahuan seluruh peserta didik. Hanya intinya kembali kepada diri kalian masing-masing. Sebab berliterasi itu tidak hanya literasi pelajaran di sekolah saja. Literasi itu banyak sekali jenisnya, ya. Contoh di sini bisa kita berliterasi tentang kesehatan, bisa berliterasi tentang finansial, berliterasi tentang digital, berliterasi tentang kritikal, berliterasi tentang visual, literasi teknologi, literasi statistik, dan literasi informasi. Yang semua ini insya Allah yang penting kalian nanti mau mencarinya. Dan kadang-kadang kalian juga harus menempatkan, bertanya kepada diri kalian masing-masing. Mulai SMA itu harus sudah punya keyakinan, saya itu adanya di mana. Saya senangnya terhadap bidang kesehatan, saya senangnya terhadap teknologi, saya senangnya terhadap statistik, saya senangnya terhadap berbagai informasi yang nantinya akan mengarahkan diri kalian sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada diri. Barangkali itu hal yang Bapak sampaikan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri Cibadak dengan tema literasi dan pengembangan pemberdayaan perpustakaan di sekolah. Hal-hal lain, ya, literasinya sudah diketahui, perpustakaannya sudah dijelaskan, dan perpustakaannya juga ada. Hal-hal apa saja yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik? Ya, yang pertama adalah sebelum kita berliterasi, tentunya kita harus memiliki satu, motivasi. Dua adalah etika komunikasi, dan yang ketiga baru terdekat pada literasi tersebut. Ya, yang disebut motivasi itu apa? Motivasi, saya kira kalian semua sudah tahu. Motivasi itu adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai satu tujuan. Ketika di SMA kan, begitu masuk SMA, kalian dihadapkan kepada dua pilihan. Ada jurusan IPA, ada jurusan IPS. Ya, di SMA Cibadak hanya ada dua. Ya, kalau di SMA yang lain mungkin ada jurusan bahasa dan lain sebagainya. Nah, kalau di SMA Cibadak berbicara tentang berliterasi, berawal harus daripada motivasi. Ya. Ada nggak pada diri kalian itu? Sebab motivasi itu sendiri proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seseorang untuk mencapai satu tujuannya. Ya. Jadi ini hal yang sangat penting. Tidak jarang siswa SMA yang tidak tahu letak perpustakaan itu di mana. Karena apa? Barangkali di dalamnya atau pada diri anak itu belum ada motivasi. Sekolah hanya sebatas sekolah saja, tanpa ada pendorong dalam jiwanya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang baik di awal pengenalan ini,
Yang pertama saya menyarankan kepada anak-anakku semua sebagai calon siswa dan siswi SMA 1 Cibadak, mulai hari ini silahkan tanya pada diri kalian, sebenarnya di mana kalian itu akan berada, mau kemana kalian itu. Sebab tidak mungkin kita berliterasi dengan baik tanpa diawali oleh motivasi. Setelah motivasi ada, baru yang kedua, dalam memunculkan motivasi itu harus didorong oleh satu adalah rangsangan, keinginan, kehendak, dan yang terakhir baru adalah cita-cita. Jadi apa yang Bapak sampaikan di awal, motivasi itu untuk menumbuhkan supaya kita itu punya rangsangan, punya kehendak, punya keinginan, serta punya cita-cita. Makanya saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cibadak, kepada setiap peserta didik yang pernah belajar dengan saya selalu menegaskan, silahkan kalian berangan-angan, ngelamun lah. Sebab kadang-kadang sesuatu hal itu berawal dari hayalan, dari mimpi. Ya, tapi jangan mimpi yang berkembang, jangan. Maksudnya agar menimbul rangsangan itu, tanamkan dalam diri kita itu. Saya setelah SMA harus masuk ke perguruan tinggi. Dengan tidak menentukan perguruan tinggi mana. Masalah perguruan tinggi, Allah yang menentukan. Kita hanya berusaha saja. Sebab dimanapun, itu adalah ketentuannya. Jangan pilih-pilih ya. Yang penting setelah saya lulus SMA, saya nanti kuliah di jurusan sesuai dengan keinginan dan bakat yang ada pada diri kalian. Itulah yang disebut dengan etika ya. Jadi etika berkomunikasi itu, atau etika supaya kita mampu berliterasi itu harus ditanamkan pada diri kita itu. Prosesnya mulai rangsangan, kehendak, keinginan, nanti terwujud akan menjadi sebuah cita-cita ya. Lalu yang berikutnya ya, dalam proses berliterasi tentunya kita harus menggunakan komunikasi yang baik. Bagaimana yang dimaksud dengan komunikasi yang baik? Ya, karena sejak SD, kemudian SMP, lalu sekarang kalian semua diterima di SMA. Masalah kemampuan komunikasi sangat erat kaitannya dengan kemampuan berbahasa. Ya. Dimana dalam memunculkan motivasi berliterasi, kita harus didukung juga oleh kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu yang bagaimana? Komunikasi yang tentunya tidak keluar daripada etika berkomunikasi. Ya. Contoh, ketika berkomunikasi itu tentunya kita dituntut menggunakan kata-kata dan kalimat sesuai dengan lingkungan. Dengan siapa kita berbicara, di hadapan siapa kita berbicara, hal apa yang akan dibicarakan, itu salah satu langkah dalam etika berkomunikasi. Ya. Makanya dalam pembelajaran pidato ya, disampaikan sebelum kita pidato itu kan kita harus tahu dulu siapa yang diajak bicara, ya, dalam rangka apa kita berbicara, lalu apa yang akan dibicarakan. Setelah sampai kepada apa yang dibicarakan, dalam benak kita harus terpikirkan, oh ini berbicara dalam acara peringatan ulang tahun, dalam peringatan Isra Mi'raj, dalam peringatan Maulid Nabi. Tinggal kita tentukan temanya. Pada kesempatan ini berbicara Maulid Nabi, hal apa yang akan disampaikan pesan kepada publik, kepada pendengar. Itu yang dimaksud dengan mampu menggunakan kata dan kalimat sesuai dengan lingkungan. Ya. Jadi jangan sampai kita disuruh berpidato itu tidak bisa mampu mengeluarkan apa yang ada pada diri kita, karena kita tidak mempersiapkan dulu pada diri kita. Ya. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan berbicara.
Ini juga hal yang sangat penting, apalagi di era teknologi seperti sekarang ini. Kadang-kadang kita sudah kurang begitu memperhatikan begitu ya. Bahasa SMS, bahasa WA, bahasa yang lain-lainnya kan cukup dengan menggunakan bahasa-bahasa praktis saja. Kurang etis kalau dalam satu forum kalian disuruh berbicara lalu tanpa memperhatikan etika berkomunikasi. Pidato diawali dengan "Hai bro", misalnya. Itu kan bukan hal yang baik. Nah, oleh karena itu dalam berkomunikasi, dalam berbicara itu tentunya kita mampu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara. Makanya tadi supaya kita mengetahui itu dengan siapa kita berbicara. Oh, yang dihadapi itu adalah rekan-rekan seangkatan dalam forum OSIS misalnya. Oh, saya berbicara dalam satu forum yang dihadapi itu para guru atau ada sebagian tokoh masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dengan mampu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara. Lalu dalam berkomunikasi juga ya, sebagai hasil dari berliterasinya di perpustakaan, banyak membaca berbagai sumber yang kalian miliki, lalu menentukan sesuatu yang kalian minati, dan ketika ingin menyampaikan hasil dari semua itu, tentunya ada trik-trik yang harus dihadapi oleh kita. Dalam berbicara di depan forum, tidak hanya mengandalkan tutur kata saja, gestur, mimik muka, tatapan mata juga sangat menentukan. Makanya dalam berkomunikasi ya, berikan tatapan, beradu pandang dengan audien, itu sangat penting ya. Jangan dari awal masuk sampai akhir Anda tertunduk saja begitu ya. Pas begitu dilihat pendengarnya sudah nggak ada semua. Sebab tidak terjalin komunikasi yang baik. Yang disebut dengan berkomunikasi beretika itu diantaranya semacam itu. Mampu menjalin tatapan mata. Sekali-kali kita lihat yang mendengarkan itu. Kemudian menggunakan atau memberikan wajah ekspresi yang ramah, murah, senyum. Itu sangat-sangat menentukan sekali ya. Ekspresi, gerakan tubuh, bertingkah laku sopan dan santun terhadap lawan berbicara, itu bagian-bagian daripada etika berkomunikasi dalam mengembangkan hasil berliterasi ya. Dan tidak kalah pentingnya juga ya, bertingkah laku yang baik, menggunakan pakaian yang rapih sesuai dengan situasi, tidak mudah terpancing oleh lawan berbicara, dan menerima perbedaan pendapat serta menggunakan volume suara yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya menegaskan, pertama, selamat datang di SMA Negeri 1 Cibadak. Insya Allah apabila kalian diniatkan dengan tujuan ingin belajar yang baik, ingin menggapai cita-cita yang sudah tertanam pada diri kalian, insya Allah di SMA Cibadak, dari mulai sarana, prasarana, serta sumber daya manusianya akan mendukung terhadap apa yang kalian cita-citakan. Dengan satu catatan, bahwa datangnya kalian di sekolah ini bukan hanya sebatas untuk nongkrong, bukan hanya sebatas untuk gaya-gayaan, tercatat sebagai siswa, tapi tidak
tanamkan pada diri kalian suatu dorongan, suatu motivasi, suatu keinginan, suatu kehendak, dan suatu cita-cita yang baik. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua berdoa, semoga proses pembelajaran di SMA Cibadak, khususnya umumnya di seluruh Indonesia, ya, dengan berakhirnya masa pandemi yang sangat menyusahkan ini segera berakhir, sehingga kita bisa kembali sekolah seperti biasanya. Karena suatu kepuasan tersendiri bagi saya seorang guru, manakala saya bisa berbicara, bertatap muka, berdialog dengan seluruh peserta didik. Bukan mengesampingkan masalah teknologi, apapun alasannya, secanggih apapun teknologi, tapi yang saya rasakan dan yang saya alami, belajar secara langsung itu dirasakan banyak kelebihan manfaatnya yang dapat kita rasakan. Barangkali sebagai akhir kata, sekali lagi sebagai penegasan, mari anak-anakku kita berliterasi di SMA Cibadak. Selain berliterasi melalui para guru sesuai dengan pelajaran yang diampunya, di Cibadak juga ada perpustakaan yang sangat menyediakan berbagai keperluan untuk kalian, baik membaca secara langsung dari berbagai sumber buku yang sudah ada, maupun membaca dari berbagai informasi dari berbagai media yang sudah disediakan di sekolah kita tercinta ini. Sekali lagi, selamat menjadi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Cibadak tahun 2021-2022, maaf ya. Ayo kita bersama-sama menggali berbagai prestasi yang ada sesuai dengan kemampuan pada diri kalian masing-masing. Intinya pada diri kalian tanamkan satu motivasi yang dilakukan berdasarkan proses adanya rangsangan, adanya kehendak, adanya keinginan, serta adanya cita-cita. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.